Uh, yeah, 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 uh. Kita sudah belajar juga penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basah. Terakhir, kita bahas soal ini ya, soal nomor 2. Oke, contoh soal penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basah. Oke, hari ini kita lanjutkan terlebih dahulu reaksi redoks asam dan logam. Oke, ada dua tipe asam yang bereaksi dengan logam. Ada dua tipe asam yang bereaksi dengan logam, dibedakan dari kuat lemahnya anion asam untuk mengoksidasi logam. Ada yang disebut dengan anion asam non pengoksidasi. Ini kalian hafalkan aja ya. Jadi ada yang asam non pengoksidasi. Maksudnya tipe asam non pengoksidasi itu kekuatan oksidator anionnya itu lemah dari protonnya. Jadi maksudnya gini. Kalau kita punya asam, dia itu kan ada misalkan asam Ha gitu ya. Jadi asam Ha ini punya kation H plus yang kita sebut sebagai proton dan ada anion A minus gitu ya. Asam itu berperan sebagai oksidator. Nah, yang mengoksidasi logam nantinya. Namun, asam itu dibedakan menjadi dua berdasarkan kekuatan oksidasi kation dan anionnya. Kalau protonnya lebih kuat sifat oksidatornya dibandingkan A minus, dibandingkan anionnya, maka kita sebut dia tipe asam non pengoksidasi ya. Jadi tipe asam di mana kekuatan oksidator anionnya lebih lemah dari protonnya. Oleh karena itu, reaksi logam dan asam ini akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi maksudnya, karena kekuatan oksidator H plus lebih kuat dibandingkan A minus, maka yang bereaksi dengan logam adalah H plusnya. Contoh, contoh asam non pengoksidasi adalah HCl, HBr, HI, H3PO4, H2SO4, dan sebagian besar asam-asam organik. Asam-asam organik ini maksudnya asam seperti asam karboksilat ya. Asam karboksilat. Asam karboksilat itu adalah asam yang punya gugus COOH. Oke. Nah, jadi reaksi asam non pengoksidasi dengan logam seperti ini. Misalkan kita reaksikan HCl dengan Mg solid, misalkan seperti itu. Nah, nanti yang bereaksi itu bukan Cl minusnya, tapi yang bereaksi adalah H plusnya. Jadi nanti H plus akan berubah menjadi H2. Sedangkan Mg-nya nanti teroksidasi menjadi ionnya, yaitu Mg2+. Seperti itu ya. Nah, ini adalah reaksi asam non-pengoksidasi dengan logam. Oke? Yang bereaksi adalah H plus-nya. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai asam pengoksidasi ini. Ada asam pengoksidasi. Nah, tipe asam ini memiliki anion yang kekuatan oksidatornya lebih tinggi dibanding H+. Jadi A minus kekuatan oksidatornya lebih kuat dibandingkan H+. Gitu ya. Kalau tadi di sini kekuatan oksidator H plusnya lebih kuat dibandingkan A minus. Jadi untuk asam non pengoksidasi yang bereaksi H plusnya, sedangkan untuk asam pengoksidasi yang bereaksi nanti adalah A minusnya atau anionnya. Nah, jadi gini, karena bukan H plus yang aktif, maka ketika asam ini digunakan untuk melarutkan logam, tidak dihasilkan gas hidrogen. Jadi di sini karena yang bereaksi adalah A minus, maka tidak akan dihasilkan gas hidrogen, gitu ya. Contoh asam pengoksidasi itu adalah asam nitrat dan asam sulfat. Nah, di sini kan tadi ada asam sulfat juga ya. Nah, kalau di asam sulfat encer, ini kita golongkan ke dalam asam non pengoksidasi. Adapun kalau asam sulfat pekat dan panas, ya.
Nah, asam sulfat pekat dan panas ini kita golongkan ke dalam asam pengoksidasi. Ini adalah contoh reaksi asam nitrat dengan logam tembaga. Nanti tembaganya, logamnya itu selalu teroksidasi ya. Jadi tembaga teroksidasi menjadi Cu2+, gitu ya. Nah, kemudian asam nitrat yang bereaksi itu bukan H+ menjadi H2, melainkan yang tereduksi itu adalah anionnya, yaitu ion nitrat. Ion nitrat tereduksi menjadi gas nitrogen dioksida. Seperti itu ya. Jadi ini adalah reaksi asam pengoksidasi dengan logam, di mana yang bereaksi adalah anion dari asamnya, bukan H+-nya. Seperti itu. Kan di sini ada H+, Kak. Nah, di sini H+ yang ada yang ini, itu berperan sebagai pemberi suasana asam aja. Oke. H+-nya kan di kiri dan di kanan biloxnya sama ya. H+, bilox H-nya di situ 1, di dalam H2O bilox H-nya juga 1. Jadi H+-nya tidak mengalami perubahan bilox di situ. Yang mengalami perubahan bilox adalah N-nya, anionnya. Di sini N-nya biloxnya +5, sedangkan di sini bilox N-nya +4. Jadi anionnya yang mengalami reduksi. Beda sama asam non-pengoksidasi. Kalau asam non-pengoksidasi yang mengalami reduksi H+-nya. Di sini bilox H-nya +1, sedangkan di H2 bilox H-nya 0. Gitu ya. Nah, ini adalah kesimpulan jenis-jenis asam pengoksidasi ya. Asam non-pengoksidasi yang tadi udah kita bahas, HCl, H2SO4 encer, ini catatannya encer ya. Encer, H3PO4, dan kebanyakan asam organik. Contohnya asam asetat. Adapun asam pengoksidasi ada 2, asam nitrat dan asam sulfat pekat. Nah, asam nitrat dibedakan lagi reaksinya. Kalau yang kita pakai asam nitrat pekat, ya concentrated itu maksudnya pekat ya. Pekat, maka nanti nitratnya tereduksi, perhatikan ya, nitratnya tereduksi menjadi NO2. Nah, sedangkan kalau kita gunakan asam nitratnya encer, maka nitratnya berubah menjadi NO. Oke. Kalau kita gunakan nitratnya sangat encer, ini sangat encer, oke, maka nanti nitratnya akan tereduksi menjadi amonium. Jadi beda tingkatan ya. Kalau asam nitrat pekat, produknya NO2. Kalau encer, produknya NO. Kalau sangat encer, produknya amonium. Sama halnya reaksi asam sulfat juga. Kalau kita gunakan asam sulfatnya panas, ya, panas, pekat, dan direaksikan dengan pereduksi yang kuat, maka nanti sulfatnya tereduksi menjadi H2S. Sedangkan kalau kita gunakan asam sulfat pekat dan panas saja, tidak direaksikan dengan reduktor kuat, nanti sulfatnya menjadi SO2. Nah, ini lebih ke hafalannya. Jadi setidaknya kalian paham kalau asam non-pengoksidasi yang bereaksi H+-nya nanti berubah menjadi gas hidrogen. Setidaknya itu yang kalian paham dulu ya. Ini kalau asam non-pengoksidasi. Kalau asam pengoksidasi nanti yang berubah adalah anionnya. Nah, produknya bergantung dengan konsentrasi asam yang digunakan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini adalah reaksi antar logam ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar di slide ini, di dalam gelas kimia kita punya larutan berwarna biru, itu adalah larutan Cu2+ berwarna biru. Oke. Cu2+ berwarna biru. Sedangkan itu kita punya logam Zn ya. Yang ini logam Zn. Oke. Kemudian kita celupkan logam Zn ke dalam larutan Cu2+. Yang kita lihat perubahannya adalah larutannya awalnya biru pekat menjadi biru terang. Oke. Sedangkan pada permukaan logam Zn-nya kan awalnya putih ya.
bagian yang dicelupkan ke dalam larutan Cu2+ berubah menjadi warna coklat. Nah, berarti terjadi reaksi. Kenapa terjadi reaksi? Karena terjadi perubahan warna. Salah satu ciri adanya reaksi adalah terjadi perubahan warna. Oke. Jadi di sini yang terjadi adalah Zn teroksidasi menjadi Zn2+ karena ditandai dengan warna larutan yang warna larutannya menjadi lebih terang. Jadi Zn2+ ini tidak berwarna. Sedangkan Cu2+ itu warnanya biru. Nah, Cu2+-nya tereduksi menjadi Cu, ditandai dengan endapan berwarna coklat, gitu ya. Seperti itu. Jadi kontak logam Zn dan ion Cu2+ menyebabkan ion ini mengalami reduksi menjadi Cu. Jadi Cu2+-nya tereduksi menjadi logam Cu, sementara logam Zn teroksidasi menjadi ion Zn2+. Dengan kata lain, Zn lebih aktif dibandingkan Cu karena lebih mudah mengalami oksidasi. Oke, kalau kondisinya dibalik, maka reaksi tidak akan terjadi. Jadi, logam yang bisa menggantikan adalah logam yang lebih aktif atau logam yang lebih mudah teroksidasi. Gimana cara kita tahu logam mana yang lebih mudah teroksidasi? Nah, maka dihafalkanlah deret aktivitas. Kalau di buku SMA ini disebut juga sebagai deret volta ya. Nah, di sini ada logam-logamnya. Perhatikan bagian unsurnya dulu ya. Nah, elemennya. Untuk logam itu semakin ke bawah, dia semakin aktif ya. Semakin ke bawah semakin aktif. Artinya semakin mudah teroksidasi. Semakin ke atas semakin kurang reaktif. Kurang aktif gitu ya. Nah, di sini perhatikan ada hidrogen. Nah, hidrogen itu titik nolnya ya. Jadi untuk melarutkan logam yang berada di atas hidrogen, kita harus menggunakan asam pengoksidasi. Oke, jadi logam-logam yang ini, logam emas, merkuri, tembaga, mereka tidak bereaksi dengan asam non-pengoksidasi. Oke, karena ada di atas hidrogen. Gitu ya. Sedangkan logam-logam yang di bawah hidrogen, itu bereaksi dengan asam non-pengoksidasi. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham, kita lanjut. Menentukan deret aktivitas, metode penentuan deret aktivitas. Oke. Kemampuan suatu logam menggantikan ion H+ dibuat sebagai acuan. Contoh, H+ tambah Sr menjadi Sr2+ tambah H2. Artinya, ya ini ada yang angkat tangan, kenapa? Kak, kalau yang bereaksi dengan air itu maksudnya gimana? Oh, yang bereaksi dengan air itu logam dari sodium, dari magnesium sampai rubidium. Jadi kalau logam itu kita masukin ke dalam air, dia langsung larut. Oke? Paham? Paham, Kak. Oke. Oke. Nah, jadi di sini logam Sr kan bisa menggantikan H+. Ya. Maksudnya menggantikan itu adalah awalnya fasanya solid menjadi ion. Artinya Sr itu menggantikan ion H+ di dalam larutan gitu ya. Jadi ion H+-nya nanti berubah menjadi gas hidrogen. Karena logam Sr bisa menggantikan H+, maka kita katakan Sr lebih aktif dibanding H+. Gitu ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan pengamatan reaksi di bawah ini, urutkan logam dari yang kurang reaktif ke yang paling reaktif. Oke. Kita lihat di sini Cu solid tidak bereaksi dengan HCl. Ingat, HCl itu adalah asam non pengoksidasi.
Jadi reaksi ini bisa kita tuliskan kayak gini aja. Cu solid tambah H plus tidak bereaksi. Dengan kata lain, dari reaksi yang ini reaksinya kita bagi-bagi ya. Dari reaksi yang pertama, artinya Cu kurang reaktif. Kita pakai tanda lebih kecil aja ya. Cu kurang reaktif dibandingkan H plus. Oke. Yang kedua, Zn bisa menggantikan H plus. Artinya Zn lebih reaktif dibandingkan H plus. Selanjutnya, Mg bisa menggantikan Zn, ya kan? Berarti kita katakan Mg lebih reaktif dibandingkan Zn. Jadi dari 3 pengamatan ini, kita bisa simpulkan, dari yang kurang reaktif ya, berarti yang paling kurang reaktif adalah Cu, kemudian Zn, kemudian Mg. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi yang bereaksi dengan air itu ya. Logam yang ada di posisi bawah sistem periodik merupakan reduktor kuat atau sangat mudah mengalami oksidasi. Nah, bahkan logam alkali dan logam alkali tanah dapat bereaksi dengan H2O maupun H+ gitu ya. Nah, ini adalah contoh reaksi logam alkali, yaitu logam natrium dengan air. Dia menghasilkan api ya. Jadi reaksi itu sangat eksplosif, nggak sampai eksplosif sih. Jadi reaksinya itu sangat vigorously ya. Jadi dia tuh sangat menghasilkan banyak energi sehingga dihasilkan api di sini. Nggak sampai ledakan ya. Kalau ledakan itu biasanya ledakan kecil aja sih, nggak sampai yang besar banget. Seperti itu. Reaksi natrium dengan air. Makanya natrium itu kalau kita punya logam natrium, kita nggak bisa simpan di dalam wadah biasa. Dan nggak boleh wadahnya itu terbuka ya. Karena kalau wadahnya terbuka, nanti natrium bereaksi dengan udara di sekitarnya, nanti dia bisa menghasilkan api. Jadi nanti bisa kebakaran jadinya. Dan juga natrium tidak bisa disimpan di dalam air karena dia bereaksi dengan air. Makanya natrium itu harus disimpan dalam minyak ya. Karena nanti natrium itu nanti tidak bereaksi dengan minyak. Dan juga kalau kita simpan dalam minyak, air nggak bisa masuk dalam minyak karena mereka tidak saling melarutkan. Oke. Nah, kemudian variasi reaktivitas logam itu dibagi menjadi 4. Ada yang tidak reaktif, sedikit reaktif, agak reaktif, sangat reaktif. Oke. Ini dibedakan berdasarkan reaksinya dengan asam non-pengoksidasi. Kalau logamnya tidak bereaksi dengan asam non-pengoksidasi, berarti dia tidak reaktif. Kalau sedikit reaktif, dia itu bereaksi dengan asam non-pengoksidasi, tapi perubahan biloxnya itu tidak maksimum ataupun reaksinya lambat biasanya. Contohnya Fe. Fe itu bisa teroksidasi kalau ditambahkan HCl, tetapi proses reaksinya itu cukup lama. Seperti itu ya. Sedangkan Zn, ini HCl ya. Nah, Zn juga bisa bereaksi dengan HCl, nanti dia teroksidasi menjadi ZnCl2. Nah, reaksi Zn dengan HCl ini cukup cepat ya reaksinya, makanya Zn ini dikategorikan agak reaktif. Kalau Mg,
Dengan HCl, reaksi itu sangat cepat sekali. Ya, jadi reaksinya terlalu cepat, maka kita golongkan dia sangat reaktif. Seperti itu penggolongannya ya. Nah, ramalkan apakah reaksi akan berlangsung atau tidak. Bila berlangsung, tuliskan produk reaksinya. Oke, ini bisa kalian kerjakan sendiri nanti ya. Kalian tinggal perhatikan aja tabel yang ada di sini. Oke, nah perhatikan di sini. Kakak ambil satu contoh aja biar kalian bisa ngikutin ya. Ini kita punya AU, kemudian kita punya CA. Kita perhatikan di sini tadi, CA, yang ini CA ya. Ini AU. AU itu gold. Jadi CA lebih reaktif dibandingkan AU. Karena CA lebih reaktif dibandingkan AU, maka logam CA bisa menggantikan ion AU3+ dari larutan. Ya, jadi nanti CA-nya menggantikan ion AU3+ di dalam larutan, maka AU-nya nanti berubah menjadi AU solid. Seperti itu. Kalau reaksinya dibalik, misalkan AU solid tambah CA2+. Nah, karena AU itu kurang reaktif dibandingkan CA2+, maka logam AU tidak bisa menggantikan ion CA2+. Jadi ini tidak bereaksi. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Oke, nanti kalian kerjakan sendiri ya. Ini penting banget, jadi kalian kalau bisa ngerjain soal-soal kayak gini ya. Karena di soal-soal OSK tahun-tahun sebelumnya itu pernah keluar tipe soal kayak gini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bahas reaksi dengan oksigen. Unsur seperti sulfur, nitrogen, dan karbon dapat bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa oksida non-logam. Kenapa kita sebut oksida non-logam? Karena yang kita reaksikan dengan oksigen adalah unsur non-logam, yaitu S, N, dan C. Gitu ya. Nah, kalau sulfur bereaksi dengan O2, produknya itu bisa SO2, bisa juga SO3 biasanya. Bergantung dengan jumlah oksigennya. Kalau oksigennya banyak, jadi dia nanti bisa berubah menjadi SO3. Kalau oksigennya sedikit menjadi SO2. Oke. Kemudian nitrogen bereaksi dengan oksigen, reaksinya terbentuk oksida nitrogen yang sangat bervariasi ya. Jadi dari NO sampai N2O5. Jadi oksida nitrogen itu banyak banget. Oke. Kombinasi suatu unsur dengan oksigen menaikkan bilangan oksidasi unsur tersebut. Keinakan bilangan oksidasi juga bisa berlangsung pada senyawa organik. Maksudnya itu gini. Di sini kan bilox sulfurnya 0. Ketika bereaksi dengan oksigen, membentuk SO2. Bilox S-nya menjadi plus 4. Oke. Jadi kalau suatu senyawa bereaksi dengan suatu unsur bereaksi dengan oksigen, nanti unsur tersebut akan mengalami oksidasi. Gitu ya. Sedangkan oksigennya mengalami reduksi. Di sini kan bilox oksigennya 0. Di dalam SO2 bilox oksigennya -2. Gitu ya. Jadi sulfur teroksidasi, oksigen mengalami reduksi. Tidak hanya dengan unsur, kalau kita punya senyawa direaksikan dengan oksigen, nanti senyawa tersebut juga akan mengalami oksidasi. Nah, ini contoh reaksinya ya. Seperti itu. Dari mana kita tahu senyawa ini mengalami oksidasi? Caranya cukup sederhana. Oksidasi itu setara dengan peningkatan jumlah oksigen. Di sini kan oksigen awalnya 2. Ketika bereaksi dengan O2, oksigennya jadi 4. Nah, berarti senyawa organik tersebut mengalami oksidasi. Seperti itu. Oke. Reaksi karbon dengan hidrokarbon dengan oksigen juga bervariasi ya, bergantung dengan jumlah oksigennya. Kalau jumlah oksigennya melimpah, maka hidrokarbonnya berubah menjadi karbon dioksida dan H2O. Kalau O2-nya kurang atau sedikit,
nanti produknya CO dan H2O. Kalau sangat kurang, maka produknya adalah C dan H2O. Oke. Reaksi pembakaran senyawa organik dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O ya. Senyawa organik yang mengandung CHO, produknya tetap CO2 dan H2O. Tapi kalau senyawa organiknya mengandung sulfur, ada C, ada H, dan S, maka produknya ada 3, CO2, H2O, dan SO2. Nah, ini wajib kalian ingat ya. Jadi kalau senyawa organiknya cuma CHO, produknya CO2 dan H2O. Kalau ada CHS, CO2, H2O, SO2. Kalau CHN, nah kalau CHN nanti ada produk oksida nitrogen juga, misalkan NO2, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Selain unsur non-logam, logam juga selain itu logam juga bereaksi dengan oksigen ya. Jadi kalau tadi unsur non-logam bereaksi dengan oksigen membentuk oksida non-logam, sedangkan kalau logam bereaksi dengan oksigen membentuk oksida logam. Makanya kalau kita punya logam-logam di sekitar kita kayak paku, pagar rumah gitu ya. Kalau kita biarkan kena hujan, terus kering lagi lama-kelamaan nanti dia kan berkarat. Nah, proses perkaratan itu sebenarnya proses perubahan logam, misalkan di paku aja lah, paku itu biasanya mengandung logam besi. Jadi proses perkaratan itu perubahan besi yang awalnya padatan, bereaksi dengan gas oksigen yang ada di udara, membentuk oksida besi 3 oksida, Fe2O3, gitu ya. Makanya nanti warna besinya berubah, warna pakunya yang awalnya tergantung paku kalian ya. Biasanya paku itu warnanya kayak perak gitu. Kemudian lama-kelamaan berkarat, jadi terbentuk warna karat kecoklatan gitu. Karena dia berubah menjadi Fe2O3. Kayak gitu. Jadi kalau ada istilah korosi, itu secara kimia definisinya korosi adalah reaksi langsung logam dengan oksigen, gitu ya. Nanti di bab elektrokimia kakak ajarkan lagi nih reaksi korosi lebih detail, tapi nanti aja ya. Oke. Kemudian ada juga tipe soal olimpiade yang seperti ini. Dia nanyain reaksi di bawah ini yang tidak termasuk reaksi redoks adalah, pertanyaannya bisa dibalik. Reaksi berikut yang termasuk reaksi redoks yang mana? Atau kayak gini, yang tidak termasuk reaksi redoks yang mana? Nah, tentu untuk mengerjakan soal ini, kalian bisa menentukan satu persatu ya, Bilox. Ya. Kalau dia mengalami perubahan Bilox, berarti dia reaksi redoks. Tapi ada cara yang sedikit memudahkan. Dengan cara apa? Nah, lihat. Kalau ada gas oksigen, ya, kemungkinan besar dia mengalami reaksi redoks. Ya. Di sini perhatikan. CH4 tambah O2 menjadi C tambah H2O. Kalau kita hitung bilox C di sini kan min 4. Di sini bilox C-nya 0. Oke. Kemudian oksigen biloxnya di dalam O2 itu 0. Di sini biloxnya min 2. Jadi ini tuh reaksi redoks ya. Oke. Sama di sini. Ini bilox O-nya 0. Di sini Zn-nya 0. Sini Zn plus 2. Di sini O-nya minus 2. Jadi ini reaksi redoks. Oke, kemudian di sini Cu-nya 0. Di sini N-nya plus 5. Kemudian di sini Cu-nya plus 2. Di sini N-nya plus 4. Jadi ini redoks. Oke. Di sini SR-nya 0, H-nya plus 1. Sini SR-nya plus 2, H-nya 0. Jadi ini redoks. Nah, ini cara manualnya kayak gitu ya. Bagaimana caranya supaya cepat? Nah, untuk sekarang kalau kalian baru belajar, nggak usah cepat-cepat. Yang penting kalian paham dulu. Oke. Nah, untuk mempercepat menjawab soal kayak seperti ini, maka kalian harus sering
menentukan bilox unsur di dalam suatu ion ataupun dalam suatu senyawa. Kalau kalian udah terbiasa menentukan bilox, maka untuk ngerjain soal ini lebih gampang. Kayak gitu caranya. Contoh, jadi A ini jawabannya adalah A. Karena di sini bilox Na-nya kan plus 1. S-nya min 2. Di sini Mn-nya plus 2. Cl-nya min 1. Di sini Na-nya plus 1. Cl-nya min 1, Mn-nya plus 2, S-nya min 2, gitu ya. Jadi tidak ada perubahan bilox. Jadi yang A bukan reaksi redoks. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini bagian yang paling penting di bab ini. Bukan berarti yang sebelumnya tidak penting ya. Tinggal lagi, biasanya soal stoikiometri reaksi redoks itu sering keluar di soal esai. Ya, lumayan sering keluar di soal esai. Apalagi tahun ini kemungkinan besar kan OSK-nya offline. Kalau offline itu biasanya ada esainya. Oke? Tahun lalu OSK-nya itu online, semuanya PG. Tapi sulit juga PG-nya gitu ya. Nah, sekarang seperti halnya stoikiometri, untuk tipe reaksi lainnya, maksudnya kita bahas stoikiometri sebelumnya kan untuk reaksi yang umum dan untuk reaksi dalam air. Nah, sekarang kita bahas stoikiometri untuk reaksi redoks ya. Langkah pengerjaan soal di stoikiometri redoks itu caranya sama, yaitu pastikan reaksi redoksnya setara. Itu yang paling penting ya. Oke, kalau udah setara reaksi redoksnya, tipe pertanyaannya itu banyak banget. Yang pertama, bisa diketahui massa atau konsentrasi salah satu reaktan untuk digunakan dalam penentuan massa atau konsentrasi dari produk reaksi. Ini tipe soal yang pertama. Yang kedua, perhitungan titrasi redoks. Jadi yang kedua ini biasanya ditanyakan berapa kadar ion Cu2+ di dalam sampel air ini, biasanya kayak gitu untuk perhitungan titrasi. Yang ketiga, penentuan reagen pembatas, ini seperti stoikiometri dasar ya. Yang keempat, penentuan persen hasil. Seperti itu ya. Ini semuanya udah kakak ajarkan ya. Tinggal lagi poin kedua, titrasi, itu kalian perlu sering latihan lagi. Nah, sekarang kita fokus latihan-latihan soal stoikiometri redoks ya. Nah, ini contoh soal stoikiometri redoks. Di sini kakak ajarkan dulu kalian cara menjawab soalnya ya. Oke, berapa gram Na2SO3 yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan 12,4 gram kalium dikromat? Oke, nah ini kalau kalian belum tahu, ini namanya Cr2O7, 2-. Ini namanya ion dikromat. Oke, sambil kalian hafalkan nama-namanya ya. Jadi kalau K2Cr2O7 namanya kalium dikromat. Langkah pertama adalah kita harus tuliskan reaksi setara antara natrium tiosulfat dan dikromat. Nah, reaksinya itu adalah seperti ini. Jadi dikromat, ion dikromat, nantinya ini adalah oksidator ya, ion dikromat ini oksidator. Oke, jadi ion dikromat ini kalau biasanya kita gunakan dalam reaksi, dia itu nanti berubah menjadi ion Cr3+. Oke. Kemudian karena dia Cr ini kan di sini biloxnya kalau kita hitung bilox Cr-nya plus 6. Sedangkan di dalam Cr3+, biloxnya plus 3. Jadi Cr-nya mengalami reduksi. Berarti sulfatnya akan mengalami oksidasi kan? Nah, sekarang kita buktikan. Sulfit, sorry. Di dalam sulfit, SO3 2- itu namanya sulfit. Di dalam sulfit, bilox S-nya itu plus 4. Bilox S di dalam sulfat itu plus 6. Nah, jadi dia teroksidasi ya.
Oke. Nah, ini udah kakak kasih tahu ya yang mana reduksi dan oksidasi. Ini reaksinya udah setara, udah kakak setarain dalam suasana asam. Nah, ini kan nggak dikasih tahu ya di soalnya itu dalam suasana apa. Kalau di soal tidak dikasih tahu reaksi dalam suasana asam ataupun basa, kita asumsikan aja dalam suasana asam. Oke? Seperti itu metodenya ya. Kalau dikasih tahu dalam suasana basa, ya kita harus setarakan dalam suasana basa. Oke? Karena reaksinya udah setara, maka kita disuruh ngitung massa natrium tiosulfat kan. Nah, ini kakak hitung dia satu baris gini ya. Kalau kalian belum terbiasa, hitung bertahap aja. Pertama, kita hitung mol dari yang diketahui, ya, mol dikromat. Mol dikromat itu sama dengan mol natrium dikromat. Kenapa sama? Nah, gini. Kalau kita punya K2Cr2O7, ini kan kita bisa ulang jadi 2K plus dan Cr2O7 2-. Jadi kalau di sini X mol, maka di sini X juga kan. Jadi mol mereka itu sama. Oke. Kenapa K plus sama Na plusnya kita tidak masukkan ke persamaan reaksi redoksnya? Jawabannya karena mereka itu tidak mengalami perubahan Bilox ya. Jadi kita tidak perlu masukin kationnya. Nah, itu di persamaan reaksi redoks itu biasanya kalau kation logamnya tidak mengalami perubahan Bilox, kalian tidak perlu memasukkannya ke dalam persamaan reaksi setara. Oke. Selanjutnya, massa molnya berarti massa natrium kalium dikromat 12,4 gram dibagi MR-nya 294,2. Oke, jadi ini molnya. Tahap berikutnya adalah menentukan mol yang ditanya, yaitu mol sulfit. Mol sulfit sama dengan 3 kali mol dikromat. Dari perbandingan koefisien ya. Oke, berarti mol mereka, bentar. Ini kita buat di sini. Oke, kita langsung hitung mol K2SO3 ya. Mol K2SO3 sama dengan mol sulfit. Caranya sama juga tadi kayak tadi ya. Jadi kalau kita punya K2SO3, Na2SO3, kalau terionisasi menjadi 2Na plus sama SO3 2- kan. Jadi kalau di sini X, ya di sini X juga. Jadi mol mereka sama. Berarti di sini molnya adalah 3 dikali 12,4 dibagi 294,2. Oke. Pada tahap terakhir hitung massa. Berarti massa K2SO3 sama dengan molnya 3 dikali 12,4 per 294,2 dikali MR-nya. Nah, MR-nya tadi 126,1. Nah, ini nanti hasilnya, ini kakak hitung ulang aja ya, takut salah. Oke, ini benar ya, 15,94. Nah, kayak gitu caranya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bahas reaksi titrasi redoks. Pada titrasi redoks, titik ekivalen tercapai bila jumlah mol oksidator dan reduktor yang bercampur sudah mencapai perbandingan stoikiometri yang tepat. Singkatnya, titik ekivalen tercapai ketika oksidator dan reduktor tepat habis bereaksi. Jadi kedua reaktannya itu habis bereaksi ya. Untuk titrasi redoks tidak ada indikator sederhana yang dapat memperlihatkan ketercapaian titik ekivalen. Tetapi oksidator mengalami perubahan warna. Maksudnya gini,
Kalau kita melakukan titrasi di laboratorium, biasanya titik ekivalen itu ditandai dengan adanya perubahan warna. Ya, jadi misalkan sebelum titik ekivalen dia tidak berwarna, setelah titik ekivalen dia terbentuk warna merah. Kalau udah terbentuk, kalau larutannya sudah warna merah, kita hentikan titrasinya, berarti udah beres, udah sampai titik ekivalen gitu. Nah, biasanya kalau titrasi asam basa kayak di bab sebelumnya, itu kita gunakan indikator sebagai penanda titik ekivalen. Indikatornya itu berasal dari senyawa yang berbeda lagi. Nah, untuk titrasi redoks, kita tidak butuh indikator. Kenapa? Karena biasanya titran atau oksidator yang kita gunakan itu bisa mengalami perubahan warna. Contoh, jadi permanganat, kalau kita gunakan kalium permanganat, warna bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksinya itu berbeda. Permanganat itu warnanya ungu. Sedangkan kalau Mn2+, warnanya itu pink ya. Dia itu pink pucat ya, pink pucat. Jadi Mn2+ itu warnanya pink muda. Udah pink itu kan merah muda ya. Makanya pink pucat banget lah. Jadi pink pucat. Jadi karena warna indikatornya, warna oksidatornya itu berbeda dari bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksinya, maka di sini KMNO4 selain berperan sebagai oksidator, dia juga bisa berperan sebagai indikator, kayak gitu. Begitu juga dengan kalium dikromat. Nah, kalium dikromat, ion dikromat itu warnanya kuning, sedangkan ketika dia tereduksi menjadi Cr3+, warna Cr3+ itu biru hijau pucat ya. Jadi biru kehijauan tapi pudar atau pucat kayak gitu. Ataupun kita bisa menggunakan oksidator yang lain yaitu iodat, IO3-. Nah, iodat ini kalau digunakan sebagai oksidator nanti dia tereduksi menjadi I2. Nah, I2-nya ini biasanya kita ubah menjadi I3- dengan cara menambahkan I- ke dalam larutan titrasi. Kenapa harus diubah? Supaya terbentuk I3-. Nah, I3- ini nanti direaksikan dengan media tepung seperti kanji, pati, amilum, kayak gitu ya. Nanti I3-nya berubah menjadi warna biru gelap ketika bereaksi dengan media tepung. Nah, ini adalah metode-metode yang biasanya digunakan untuk menentukan titik ekivalen pada titrasi redoks. Di sini yang kalian perlu perhatikan adalah oksidatornya. Jadi permanganat, dikromat, dan iodat. Permanganat kalau tereduksi menjadi Mn2+, itu diingat ya. Permanganat menjadi Mn2+. Dikromat jadi Cr3+, iodat menjadi I2 solid. Oke. Tentunya ini reaksi dalam asam ya. Reaksi dalam asam. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini adalah contoh soal. I- bereaksi dengan IO3- dalam larutan asam membentuk I2 solid. Bila 12,34 I- diperlukan untuk menitrasi 25 ml larutan yang mengandung IO3-, berapa molaritas larutan IO3-? Kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksinya tadi kan I- tambah IO3- menjadi I2. Nah, setengah reaksi reduksinya, itu kan IO3- tereduksi menjadi I2. Reaksi oksidasinya, ini I- menjadi I2. Nah, ini tinggal kita setarakan. Oh, sorry, kakak salah. Oke, I-nya harus setarakan dulu ya, karena I di kiri kan 1, jadi kita kali 2. Ini berarti menjadi 6 berarti, ini 12H+, berarti di sini butuh 10 elektron. Kayak gitu ya.
Kemudian ini reaksinya dikali 5 supaya elektronnya sama. Yang ini tetap ya. Nah, makanya I minusnya dia nanti menjadi, kalau kita totalkan reaksinya, berarti I minus dikali 5, 10. 10 I minus, 2 IO3 min, 12H plus, menjadi I2-nya 1 tambah 5, 6 I2 tambah 6H2O. Nah, ini reaksinya dibagi 2 semua ya. Jadi reaksinya dikali setengah misalkan. Jadi reaksinya dikali setengah supaya jadi ini. Nah, gitu ya. Reaksinya udah setara ya. Oke, yang ditanyakan adalah konsentrasi IO3 min. Oke, ini perhitungannya satu baris lagi ya. Kalau bingung, bertahap aja. Pertama, hitung mol I minus. Molnya volume dikali konsentrasi. Jadi ini kan volume I minus dikali konsentrasinya kan. Nah, jadi bagian ini kita menghitung mol I minus. Kemudian ini kan 1/5. Kenapa dikali 1/5? Karena perbandingan koefisien ya. IO3 min koefisien 1, I minus koefisiennya 5. Jadi dikali 1/5. Kemudian dibagi, jadi ini dikali 1/5 supaya mendapatkan mol IO3 min. Ini dibagi 25 lagi untuk apa? Supaya mol IO3 minnya diubah menjadi konsentrasi IO3 min. Jadi dapatnya itu 0,05604 molar IO3 min. Kayak gitu ya. Kalau bingung, kakak tulisin lagi aja. Jadi pertama, mol I minus sama dengan volumenya dikali konsentrasinya. Kemudian kita hitung mol IO3 min. Mol IO3 min sama dengan 1/5 dikali mol I minus. Jadi 12,34 dikali 0,5678 dibagi 5. Terakhir konsentrasi IO3 min. Sama dengan mol IO3 min per volume larutan IO3 min. Molnya 12,34 dikali 0,5678 dibagi 5 dibagi volumenya 25 gitu ya. Ini kan 12,34 dikali 0,5678 dibagi 5 dikali 25. Nah, gitu ya. Oke, kayak gitu caranya. Oke, nah ini coba kalian kerjakan ya. Ini ada soal, sebanyak 0,3 gram sampel biji timah dilarutkan dalam larutan asam sehingga mengubah semua timah menjadi timah 2. Jadi maksudnya timah itu kan SN solid ya. Awalnya kita punya SN solid 0,3 gram, kita larutkan dalam larutan asam, untuk mengubah SN solid menjadi SN2, berarti SN2+. Nah, gitu ya. Ketika larutan ini dititrasi, diperlukan 8,08 mili KMnO4 0,05 molar untuk mengoksidasi timah 2 menjadi timah 4. Nah, jadi SN2+ direaksikan dengan KMnO4, nah K-nya itu diabaikan aja. Jadi langsung tuliskan MnO4 min aja. Oke? Katanya SN2 menjadi SN4. Jadi nanti SN2 menjadi SN4+. MnO4 minnya jadi apa? Nah, ini itu tadi yang kakak bilang dihafalkan. MnO4 min jadi Mn2+. Oke? Jadi MnO4 min menjadi Mn2+. Nah, oke, ini reaksinya udah kakak kasih tahu. Cara pertama adalah langkah awal, setarakan reaksi.
Langkah kedua, hitung mol SN2+. Tentunya pakai mol MnO4 min ya. Kan MnO4 min itu bisa kita hitung molnya. Setelah itu, hitung kadar SN. Oke? Coba dikerjakan ya.
Oke, gimana? Bisa mengerjain soal ini? Oke, kita bahas ya. Kita bahas satu persatu. Kita setarakan reaksinya dulu. Ini kita bagi ke setengah reaksi masing-masing ya. Kakak pakai metode setengah reaksi. Jadi MnO4- tereduksi menjadi Mn2+. Ini kita tambahkan 4H2O di kanan, 8H+ di kiri, dan 5 elektron di kiri. Oke. Kemudian ini Sn2+ menjadi Sn4+. Kita tinggal tambah elektron di kanan. 2 buah. Oke. Selanjutnya, reaksi pertama kita kali 2, reaksi kedua kita kali 5, supaya jumlah elektronnya sama. Kemudian reaksi ini kita jumlahkan. Oke, setelah dijumlahkan, reaksi setaranya adalah 2 MnO4- ditambah 5 Sn2+ ditambah 16H+ menjadi 2 Mn2+ aqueous ditambah 5 Sn4+ ditambah 8H2O. Oke, itu reaksi setaranya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau paham, tolong kakak kasih tahu kakak di chat dong, biar kakak tahu kalian sudah paham atau belum. Gimana? Paham? Sampai penyetaraan reaksi? Halo, ini ada orang nggak? Enggak. Oke. Kalau ngomong ya, biar Kak. kakak nggak kayak ngomong sama kakak ngomong sendiri gitu. Oke. Kak, Kalau kalian malu ngomong, tinggal chat aja. Ya, gimana? 2 elektronnya kemana ini? Oh, elektronnya kita coret. Jadi gini. Ini kan di kiri elektronnya ada 5 kan? Elektronnya ada 5, kita kali 2 jadi 10. Jadi ada 10 elektron di kiri. Nah, di kanan juga 2 dikali 5 ada 10 elektron kan? Nah, jadi elektron di kiri dan di kanan itu jumlahnya kan sama. Jadi bisa kita coret. Oke? Makasih, Kak. Oke. Ini kita coret ya. Nah,
Oke. Kalau reaksinya udah setara, kita lanjutkan tahap yang kedua, yaitu menghitung mol SN2 plusnya ya, mol SN. Karena yang ditanya adalah persen massa timah, jadi kita harus tahu molnya dulu. Nah, mol SN itu sama dengan mol SN2 plus kan? Dari mana taunya? Dari proses pelarutan. Awalnya kan SN solid menjadi SN2 plus gitu ya. Jadi perbandingan koefisien mereka sama. Nah, mol SN2 plus itu bisa kita dapat dari reaksi titrasinya, reaksi redoks dengan MnO4-. Mol SN2 plus sama dengan koefisiennya 5 per koefisien MnO4-2 dikali mol MnO4-. Oke, jadi 5 per 2 dikali mol MnO4-nya kita gunakan data yang ada di soal. Oke, ini ada yang nanya lagi. Cara nentuin setarinnya kok dikali 2 sama 5? Oh, itu tinggal kali silang aja ya. Jadi kan reaksi SN ada 2 elektron. Reaksi MnO4- ada 5 elektron. Nah, jadi reaksi MnO4-nya kita kali 2. Jadi kayak jumlah elektronnya dikali silang aja. Kata kuncinya itu supaya jumlah elektron mereka itu sama. Cara yang paling mudah tinggal dikali silang aja. Gitu ya. Oke. Mol MnO4- sama dengan volumenya 8,08 mili. Ini mililiter ya. Kalau mau ngitung menjadi mol, maka kita harus ubah mililiter menjadi liter. Jadi di sini dikali 10 pangkat min 3 liter. Oke. Kemudian dikali konsentrasinya 0,05. Oke. Ini kalau kita hitung hasilnya satu 1,01 dikali 10 pangkat min 3 mol. Oke, yang ditanya adalah persen massa. Maka kita harus hitung massa timah dulu. Massa timah sama dengan mol timah dikali AR timah. Mol timahnya udah kita hitung tadi, 1,01 dikali 10 pangkat min 3. AR timahnya tinggal lihat di tabel periodik ya. Oke, kakak lihat dulu. Oke, ini AR-nya 118,71 ya. Oke, jadi massa timahnya kita dapat 0,12 gram. Oke, yang ditanyakan adalah persen massanya. Jadi persen massa timah sama dengan massa timah 0,12 gram dibagi massa sampel. Massa sampel timah yang kita pakai adalah 0,3 gram. Oke. Dibagi massa sampel. Dikali 100%. Oke, jadi kalau kita hitung hasilnya 40% ya. 40%. Seperti itu.
Ada pertanyaan? Oke, coba dipahami. Kalau bingung tinggal tanya aja ya. Kakak kasih waktu. Iya, suara kakak ada kan? Yang lain dengar kan ya? Ini ada yang nggak dengar soalnya. Ada Kak. Oke, bisa untuk soal ini? Ada pertanyaan? Oke, kakak anggap bisa ya. Sip. Ini catatannya tentu kalian bisa catat ulang dari rekaman, tapi nanti kakak upload juga deh catatannya ke link drive-nya ya, biar kalian bisa catat lebih rapi lagi. Oke, kita coba ke soal yang lain. Jumlah hidrogen peroksida berarti kalian harus tahu dulu rumus kimianya ya. Hidrogen peroksida itu rumusnya H2O2. Oke. Jumlah hidrogen peroksida dalam pewarna rambut akan ditentukan dengan metode titrasi menggunakan standar KMNO4. Bila 43,2 mili larutan MnO4- permanganat 0,105 molar diperlukan untuk mencapai titik akhir titrasi. Ini titik akhir titrasi bisa kita asumsikan kayak titik ekivalen ya. Berapa gram kandungan peroksida dalam sampel pewarna rambut? Nah, di sini kan kita harus tahu dulu reaksi yang terjadi kan. Nah, di sini kakak kasih tahu ya, H2O2-nya nanti akan bereaksi dengan MnO4-. Nah, kayak gitu kan. Hidrogen peroksida bereaksi dengan permanganat. Nah, permanganat itu adalah oksidator. Jadi nanti H2O2-nya akan teroksidasi. Permanganatnya akan tereduksi. Gitu ya. Bentar. Oke. H2O2 akan teroksidasi menjadi gas oksigen ya. Gas oksigen. Kemudian permanganatnya nanti teroksidasi, tereduksi menjadi, ini nggak dikasih tahu ya reaksinya dalam suasana apa ya. Ini biasanya reaksi ini tuh terjadi dalam suasana basah ya, kalau melibatkan peroksida. Ini suasana basah misalkan. Suasana basah. Kalau dalam suasana basah, MnO4-nya itu tereduksi menjadi MnO2 ya. Oke. Jadi ini larutan, ini gas, ini padatan. Oke, kita setarakan dalam suasana basah. H2O2 menjadi O2. Oksigennya udah sama, jadi kita tambahkan langsung H+ di kanan ya. H+ di kanan, kemudian kita tambahkan 2 elektron di kanan.
supaya muatannya sama di kiri dan di kanan. Kemudian MnO4-nya menjadi MnO2. Jumlah Mn-nya udah sama. Selanjutnya kita setarakan jumlah oksigennya. Di sini 2H2O. Oh, ini solid ya. Ini liquid. 2H2O. Supaya oksigennya di kiri 4, di kanan juga 4. Kemudian kita tambahkan 4H+ di sini. Kemudian elektronnya kita tambahkan 3 elektron di sebelah kiri. Supaya muatan di kiri 0, di kanan juga 0. Nah, di sini kan reaksi yang pertama elektronnya 2, jadi kita kali 3. Reaksi yang di bawah elektronnya 3, kita kali 2. Ya, supaya jumlah elektronnya sama. Kemudian kita jumlahkan reaksinya. Setelah kita jumlahkan, reaksi setaranya 3H2O2 ditambah 2MnO4- ditambah H+-nya ada 8 ya, 8H+ di kiri. Kemudian di sebelah kanan 3O2 gas ditambah 2MnO2 solid ditambah 6H+ aqueous tambah 4H2O liquid. Oke, di sebelah kiri ada 6H+, jadi ini kita coret. Ini kita coret sisa 2. Sisa 2H+. Nah, ini kakak hapus saja ya, langsung. Jadi ini sisa 2H+, di sininya habis H+-nya. Oke, di sini tadi 4H2O ya. Dia minta dalam suasana basah kan? Nah, ini udah dapat dalam suasana asam. Kita ubah dalam suasana basah dengan cara menambahkan OH- di sisi kiri dan di kanan sesuai dengan jumlah H+-nya. Di sini H+-nya 2, jadi kita tambahkan 2 OH- di kiri. Dan 2 OH- di kanan. Oke, kemudian OH- sama H+-nya. OH- sama H+ itu menjadi H2O. Jadi itu menjadi 2H2O ya. Di sini H2O-nya ada 4, jadi nanti 2H2O-nya habis. Habis. Di sini H2O-nya dari 4, sisa 2. Oke, jadi reaksi setaranya adalah 3H2O2 ditambah 2 MnO4- menjadi 3O2 gas ditambah 2 MnO2 ditambah 2H2O liquid tambah 2 OH- aqueous. Nah, itu reaksi setara dalam suasana basah. Oke. Selanjutnya, yang ditanya adalah berapa gram kandungan peroksida dalam sampel pewarna rambut. Jadi, cara perhitungannya sama aja di sini ya. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu adalah mol H2O2 itu sama dengan 3/2 dikali mol MnO4-. Oke, 3/2 dikali volume MnO4- 43,2 mili. 43,2 kita ubah ke liter dikali 10⁻³ dikali konsentrasinya 0,105. Oke, kita peroleh molnya
Oke, ini hasilnya 6,804 dikali 10 pangkat min 3 mol. Selanjutnya kita hitung masanya, yang ditanya masa kan ya. Jadi masa H2O2 molnya dikali MR-nya atau MM ya. Jadi MM sama MR itu sama aja. Ini 6,804 dikali 10 pangkat min 3 mol dikali dengan MR-nya 34,01. Udah ada di soal ya. Oke, jadi kita dapat hasilnya. Nah, kita peroleh hasilnya 0,2314. 0,2314 gram. Seperti itu. Oke. Jadi kata kunci dari stoichiometry redox itu adalah kalian harus tahu dulu reaksi redoksnya gitu ya. Dalam hal ini H2O2 kan bereaksi dengan MnO4-. Nah, produknya apa tuh? Kalau di soal OSK biasanya nanti kalian dikasih tahu produknya ya. Di sini kan nggak dikasih tahu, makanya kakak bahas langsung. Kalau di soal OSK biasanya dikasih tahu produknya, jadi kalian tinggal menyetarakan reaksi redoksnya, pastikan udah setara, kemudian kalian bisa lanjutkan ke bagian stoikiometrinya. Seperti itu. Nah, yang wajib kalian ingat ini adalah reaksi MnO4-. MnO4- akan berubah menjadi Mn2+ dalam suasana asam, dikromat menjadi Cr3+, iodat menjadi I2. Ya. Itu yang harus kalian ingat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada, kakak ada soal lagi nih. Sekarang giliran kalian yang ngerjain ya. Sebentar. Oke, ini soalnya. Coba kalian kerjakan.
Oke. Kalau udah selesai kasih tahu kakak ya, biar kita bahas. Kalau ada yang bingung, tanyakan aja.
Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk soal ini? Kita bahas ya. Jadi kalian perlu menyetarakan reaksi yang pertama dulu untuk menjawab soal yang A. Nah, tentunya kalian bisa pakai metode setengah reaksi ya. Jadi di sini yang mengalami perubahan bilox itu kan N, awalnya biloxnya 3, kemudian di sini 2, ya kan? Jadi HNO2 menjadi NO. Oke, kita samakan oksigennya, kita tambahkan H2O, kemudian tambah 1 H plus di kiri dan 1 elektron. Kemudian I minusnya menjadi I3 min. Ini kita kali 3, jadi di sini kita tambahkan 2 elektron. Nah, ini kita kali 2, kali 1, kemudian kita jumlahkan. Jadi kita dapat 2 HNO2 ditambah 3 I minus, ditambah 2 H plus, menjadi 2 NO tambah I3 min tambah 2 H2O. Yang ditanya B per A, B-nya 3, A-nya 2, ya kan? Jadi jawabannya 3 per 2. Yang B, kita setarakan, oh ini bisa disetarakan langsung aja ya. I3 min tambah S2O3 2 min menjadi I minus ditambah S4O6 2 min. Ini kita kali 2, ini kita kali 3. Nah, ini udah setara ya. Oke. Dan jumlah muatannya juga udah sama. Di kiri muatannya minus 5, di kanan juga muatannya minus 5. Oke, sorry ya, tadi kakak keputus. Nah, oke. Ntar share screen-nya. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi Q per P, koefisien dari S2O3 2 min 2, per koefisien dari I3 minnya 1. Jadi jawabannya 2 per 1. Lanjut C, hitung jumlah ion I3 min dalam satuan milimol yang dihasilkan pada tahap 1. Mol I3 min pada tahap 1, oke. Mol I3 min bisa kita tentukan dari reaksi yang kedua ya, dengan tiosulfat. Karena mol tiosulfatnya dikasih tahu gitu ya. Na2S2O3 itu kalau mengalami terionisasi menjadi 2Na+, dan S2O3 2 min. Jadi mol S2O3 2 min itu sama dengan mol Na2S2O3 ya. Jadi di sini mol I3 minnya sama dengan setengah dikali mol S2O3 2 min. Nah, mol S2O3 2 min sama dengan mol Na2SO3, yaitu sebentar, volumenya dikasih tahu nggak ya? Oh, di sini ada data yang kurang ya. Data yang kurang itu adalah volume Na2S2O3-nya. Oke, di sini tuh volumenya volume ini. Jadi volume Na2S2O3 29 mili ya. Oke, itu data yang kurang. Jadi mol Na2S2O3 0,3 dikali 29 dikali 10 pangkat min 3 liter. Diubah ke liter. Jadi mol I3 minnya kalau kita hitung 4,35 dikali 10 pangkat min 3 mol. Oke. Lanjut yang D, tentukan konsentrasi larutan NaNO2 yang dianalisis.
Pertama, untuk menjawab soal D, kita hitung dulu konsentrasi HNO2-nya, mol HNO2 ya. Jadi, mol HNO2 sama dengan, perhatikan reaksi pada bagian A, di situ mol perbandingan koefisien HNO2 dan I3- itu 2:1 ya. Jadi mol HNO2 adalah 2 kali mol I3-. Nah, berarti 2 dikali mol I3-nya yang kita hitung di C. 4,35 dikali 10 pangkat min 3 mol. Jadi ini hasilnya molnya 8,7 ya. 8,7 dikali 10 pangkat min 3 mol. Mol NaNO2 itu sama dengan mol HNO2 ya. Kenapa? Karena HNO2 itu berasal dari ion nitrit sebenarnya. Jadi kalau ion nitrit di dalam suasana asam, dia nanti menjadi HNO2. Oke, ini dalam suasana asam kan. Jadi mol HNO2 sama dengan mol NaNO2. Kayak gini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ini molnya sama, 8,7 dikali 10 pangkat min 3 mol. Jadi konsentrasi NaNO2 sama dengan molnya 8,7 dikali 10 pangkat min 3 dibagi volumenya dalam liter, ini 25 mili ya, larutan NaNO2-nya ya. Jadi kita ubah dalam liter, 25 dikali 10 pangkat min 3 liter. Oke, ini hasilnya 0,348 molar. Lanjut, yang E. Tentukan massa Na2S4O6 yang dihasilkan dari titrasi. Oke, ini menentukan massa Na2S4O6 2- ya. Jadi kita hitung dulu mol S4O6 2- dari reaksi B. Mol S4O6 2- itu sama dengan mol I3- ya. Mol I3- berapa? 4,35 dikali 10 pangkat min 3 mol. Kalau kita punya Na2S4O6, ketika terionisasi kan menjadi 2Na+ ditambah S4O6 2-. Jadi kalau di sini X mol, maka di sini X mol ya. Jadi mol mereka sama. Jadi mol Na2S4O6 sama dengan mol S4O6 2-. Oke, kita langsung hitung masanya. Masanya berarti sama dengan molnya dikali MR S4O6 2- Na2S4O6, MR-nya itu 270. Oke, jadi kita peroleh hasilnya 1,1745 gram. Oke, seperti itu ya. Ini kita udah hitung semua jawabannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini, kita sampai soal ini, kita udah selesai bab stoichiometry redox. Berarti kita udah totalnya bahas 4 bab ya. Pertama, kita udah bahas unsur molekul dan tabel periodik. Kemudian kita udah bahas konsep mol dan stoichiometry. Yang ketiga, stoichiometry untuk reaksi dalam larutan. Yang keempat, kita udah bahas stoichiometry untuk reaksi redox. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang termokimia.
Jadi berkaitan tentang energi yang terlibat dalam reaksi kimia. Oke, tetap semangat. Jangan lupa perbanyak latihan soal ya. Untuk Olimpiade kalian harus sering latihan soal dan baca lagi materi yang kakak ajarkan kalau kalian tidak paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam.